Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Di video ini kita akan melanjutkan materi fisika tentang gelombang, ya. Jadi gelombang yang akan kita pelajari kemarin sudah kita bahas tentang gelombang berdasarkan arah lambat dan arah getar, kemudian gelombang berdasarkan medium perantara. Sekarang kita ambil besaran-besaran pada gelombang. Oke, kita tuliskan di sini besaran gelombang. Besaran gelombang. Nah, kalau disebutkan besaran berarti ini adalah sesuatu yang akan kita ukur di pelajaran gelombang. Nah, kembali kita gambarkan contoh dari gelombang. Gambaran gelombang seperti ini ya. Oke, terdiri dari bukit, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah bergantian. Nah, ini semalam adalah contoh dari gelombang. Nah, jadi apa sih yang akan kita ukur di gelombang ini gitu ya? Yang pertama sekali, apa saja besarannya? Di titik setimbang, misalkan ya di sini kita buat. Di sini adalah titik A. Kemudian bergerak ke titik B, lalu ke puncak ke titik C, kemudian titik E, titik F, titik G, kemudian H, di sini I, di sini J, di sini K, di sini L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, ini titik-titik yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama sekali adalah apabila benda berada di suatu titik, misal dia dalam keadaan setimbang, berarti belum ada gelombang, kemudian bergerak tadi. Nah, bergerak sampai ke titik B misalnya, sampai ke titik B, maka sampai ke titik B ini berarti dia sudah menempuh lintasan. Nah, berarti jarak antara satu titik dan titik setimbang ke titik yang lain sedikit aja jarak, itu dikatakan sebagai simpangan gelombang. Sama halnya dengan getaran kemarin, waktu kita tarik, ini kan setimbang nih, kita tarik itu adalah simpangan dari titik setimbang. Ini pun sama, kan sebelum dia membentuk gelombang dia bergerak. Jadi bergerak dari titik setimbang ke suatu titik yang lain itu disebut sebagai simpangan. Oke. Yang pertama kita ambil adalah simpangan. Ya, simpangan. Simbolnya adalah Y. Simbolnya adalah Y. Di gambar ini yang dari mana ke mana, Kak? Yang dari A ke titik B. Nah, dari A ke titik B ini disebut sebagai simpangan. Jarak, ya, jarak dari titik setimbang, ke titik lainnya. Nah, ke titik lainnya. Satu baca yang tulisan Kakak. Saya di kotak-katik itu bunyi kedengaran. Nah, ya. Oke, simpangan. Yang kedua adalah apa? Sama halnya dengan getaran kemarin. Getaran kan saat kita tarik itu namanya adalah simpangan. Saat ditarik maksimal itu dikatakan sebagai jarak terjauh atau simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu disebut sebagai amplitudo. Nah, di sini juga ada amplitudo. Nah, kalau di gelombang puncak yang paling tingginya itu kan bergerak nih dari titik setimbang sampai ke puncak, lalu dia akan turun lagi. Nah, di titik setimbang tadi yang paling tinggi dari titik setimbang itulah yang dikatakan sebagai amplitudo. Nah, sini ya, berarti ini di titik C sampai sini ini disebut sebagai amplitudo. Nah, berarti besaran yang kedua adalah amplitudo yang disimbolkan sebagai A. Nah, apa sih definisi dari amplitudo?
Amplitudo itu definisinya adalah simpangan maksimum. Ya. Amplitudo disebut sebagai simpangan maksimum. Nah, dia sudah sampai ke atas. Jadi pas di titik puncak ini dia kan turun. Titik terjauhnya itu pada di puncak. Nah, berarti itu disebut sebagai simpangan maksimum. Maka disimpulkan di sini bahwa amplitudo sama dengan Y maksimum. Nah, ini persamaan yang pertama kali. Ya. Kemudian setelah simpangan ada apa lagi? Yang ketiga kita ambil di sini. Setelah simpangan ada yang disebut sebagai bukit ya, bukit. Berarti kalau kita gambarkan gambar yang berbeda di sini, kita pindahkan satu gelombang, berarti satu bukit, satu lembah. Nah ini ya, berarti tadi titik ini adalah titik C, di sini titik B, di sini titik A, B, C, D, kemudian E, lalu F, G, H, dan I. Oke, yang ketiga kita bahas ini. Nah, satu ini dikatakan sebagai bukit. Sebagai bukit. Nah ini bukit. Bukit gelombang. Nah, bukit gelombang. Kemudian yang bawah ini juga sama. Yang bawah ini disebut itu sebagai lembah. Yang bawah disebut sebagai lembah gelombang. Nah, lembah gelombang. Kalau kita buat dalam bentuk persamaan, berarti A, B, C, D, E itu adalah bukit. A, B, C, D, dan E. Ini adalah si bukit. Lalu yang bawahnya itu adalah si E. E, F, G, H, I, C. H, I aja ya. H, I. Ini disebut sebagai lembah gelombang. Bisa ya sampai sini? Baik. Kemudian yang kelima besaran yang akan kita bahas di sini adalah definisi panjang gelombang. Nah, ada yang disebut panjang gelombang. Ini ya. Kalau misalkan tali kan kita tarik tuh. Tali ini kita getarkan tadi panjang bukit, lembah, sampai di satu titik sini. Nah, berarti ibaratkan dari titik A sampai dengan ke titik U itu disebut sebagai jarak tempuh gelombang keseluruhannya. Berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh gelombang. Jadi kalau kakak bikin ini dari A sampai ke U. Nah ini disebut sebagai X. Disebut sebagai X. Berarti X itu apa? Panjang lintasan gelombang. Dibedakan ya. Panjang lintasan gelombang. Oke, panjang lintasan gelombang itu simbolnya adalah X. Bisa masih kelihatan ya? Panjang lintasan gelombang itu adalah X. Apa definisi dari panjang lintasan gelombang? Berarti lintasan yang ditempuh gelombang dari titik awal sampai titik akhir sampai berhenti. Berarti di sini dari titik A sampai ke titik U, itulah disebut sebagai panjang lintasan gelombang. Jadi karakteristik panjang lintasan gelombang itu adalah panjang lintasan yang ditempuh gelombang. Oke, panjang lintasan yang ditempuh gelombang. Oke, gelombang ya. Berarti ini dari A sampai ke U. Berarti ini dari titik awal sampai ke titik akhir. Ini disebut sebagai X. Harus dibedakan mana yang X, mana yang Y. Kemudian ada yang baru. Yang keenam disebut dia sebagai panjang gelombang. Nah, panjang gelombang. Oke, panjang gelombang itu bagaimana? Tapi sebelum ke panjang gelombang, kita harus tahu dulu definisi satu gelombang. Panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Nih, lambda. Lambda ini definisinya apa? Lambda bacanya ya. Definisi satu lambda ini apa? Gitu ya. Kita ambil dulu definisi lambda atau definisi
putaran itu kan gerak bolak-balik di titik setimbang dari titik awal ke titik akhir. Kembali lagi, misal dia di titik B, ditarik di titik B. Kemarin kan kita di sini B ya. Kemudian dia balik ke A, balik ke C, balik ke A, balik ke B, balik ke A, balik ke C, gitu ya. Kalau gelombang, definisi satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Ya, satu bukit, satu lembah. Definisi dari satu gelombang. Definisi satu gelombang adalah satu bukit ditambah dengan satu gelombang. Satu bukit ditambah dengan satu gelombang. Berarti dari mana? Dari A, B, C, D, E, ini bukit. Tambah dengan E, F, G, H sampai I. Ini definisi dari satu gelombang. Berarti Kak, kalau satu bukit aja berapa? Berarti di sini kalau satu bukit ya yang terdiri tadi dari si A, B, C, D, E, ini definisinya adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Jadi yang dikatakan sebagai satu lambda itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ini definisi dari satu lambda. Iya, ini. Bisa ya, masih kelihatan ya ke bawah? Oke, baik. Setelah ada panjang gelombang, lalu ada apa lagi? Yang ketujuh ada nama besarannya adalah si perut. Nah, perut itu sama dengan amplitudo yang tadi. Berarti posisi perut itu adalah posisi tertinggi, puncak gelombang tertinggi. Nah, puncak tertinggi gelombang ini disebut sebagai perut. Nah, perut itu ibaratkan titiknya adalah titik C. Nah, ini disebut sebagai perut. Nah, ini kita bikin titiknya adalah titik C. Lalu selain perut nanti akan kalian dengar atau kita tahu besaran yang lain disebut itu sebagai, di sini kan sudah habis tuh satu gelombang, ciup tuh satu titik, ya. Titik ini dijepit berarti itu dikatakan sebagai simpul. Ibarat pertalian itu ditalikan, diikat simpul gitu ya. Berarti titik E itu adalah simpul atau titik setimbang, itu namanya adalah simpul. Nah, 8 di sini ada simpul. Nah, simpul itu titiknya di mana? Titiknya berada di E, kemudian di A, kemudian di mana lagi? Ada di I. Nah, ini dikatakan sebagai simpul. Jadi definisi simpul itu apa? Definisi simpul itu adalah titik terendah. Nah, titik terendah gelombang. Sebenarnya kalau titik terendah ini G kan Kak? Iya, tapi kalau G itu arahnya negatif ke bawah. Kalau dia ke atas positif itu aja. Bukan berarti yang paling rendah itu G, tidak. Yang paling setimbang itu di sini, karena kemarin kan berbentuk lagi dia. Nah, seperti itu ya. Berarti ada titik terendah gelombang. Lalu apa lagi? Di sini besaran yang ke-9 kita bahas adalah frekuensi gelombang. Nah, di sini ada frekuensi ya. Nah, frekuensi itu simbolnya adalah F. Frekuensi simbolnya adalah F. Sama dengan getaran kemarin ya tadi, kalau dia frekuensi itu kan berhubungan dengan jumlahnya, banyaknya gitu ya. Banyaknya gelombang tiap satuan waktu itu disebut sebagai frekuensi. Tapi tadi mengenai lambda, di sini kan ada panjang gelombang, ada panjang lintasan, kemudian ada jumlah satu gelombang. Apa hubungannya ini? Nanti kita hubungkan ya. Kalau begitu kita hubungkan dulu nih sebelum ke frekuensi. Maka hubungan antara jumlah gelombang N, kemudian panjang gelombang lambda, kemudian lintasan gelombang yaitu X adalah lambda dikali dengan N, itulah panjang lintasan yang ditempuh oleh si gelombang. Nah, ini ya. Baik, ingat ini jumlahnya, jumlah gelombang yang terjadi. Satu gelombang itu hanya sampai sini. Hanya sampai sini. Nah, berarti kalau kita ambil di sini, ini satu bukit, satu lembah, ini lambda, satu
satu bukit, satu lembah, berarti lambda. Ini ada bukit aja, berarti ini setengah. Berarti dari A sampai dengan U atau P sampai P ini terbentuk lambdanya tidak tahu berapa nilainya, tetapi kita tahu bahwa jumlahnya adalah 2,5 lambda. Nah, 2,5 lambda. Untuk mencari lambda itu sendiri bisa kita pakai persamaan ini. Oke? Kemudian yang ke-9 ada yang disebut frekuensi. Sama dengan sebelumnya ya, frekuensi ini adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu. Oke, jumlah itu berarti N ya, Dek? Jumlah gelombang. Berarti N tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu. Bisa terlihat di sini? Bisa ya? Berarti N ini adalah N dibagi dengan T. Oke, kita lihat. 9. Yang ke-10 ada periode. Periode gelombang itu simbolnya adalah T besar. Kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi jumlah gelombang tiap satuan waktu. Kalau periode waktu satu skor berapa gelombang yang terjadi. Berarti periode gelombang itu adalah waktu untuk satu gelombang penuh. Waktu atau T ya, untuk satu gelombang penuh. Nah ini untuk satu gelombang penuh. Maka rumusnya adalah T sama dengan P per N. Kebalikan dari rumus frekuensi. Kalau kebalikan dari rumus frekuensi, maka kita bisa simpulkan bahwa T itu berbanding terbalik dengan F. T itu adalah seperti F. Atau F itu seperti. Nah, inilah hubungannya. Berarti frekuensi berbanding terbalik dengan periode. Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Oke nih, bagi adik-adik yang kurang mengerti boleh dikomentari dengan baik dan sopan, atau ada yang ingin ditanyakan boleh juga ditanya di kolom komentar. Kalau menurut adik-adik video ini sangat bermanfaat, ajak teman-teman sekalian atau teman adik-adik sekalian untuk belajar bareng kakak di sini di channel Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.